Kamu sudah bayar zakat? Saya sudah bayar zakat Pak Ustadz. Tiap tahun? Setiap tahun tidak pernah absen Pak Ustadz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah blow on. Yang dimaksud ini zakat mal. Mal artinya miring. Mal miring. Pun tanah yang kau buat rumah yang besar, kau buat bangunan yang mewah, uang yang kau belikan mobil, apakah kalau mati dibawa mati? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ibadah harta. Biasanya orang kalau cerita ibadah badan semangat. Bapak siap mau tahajud? Siap. Ibu siap mau zikir? Siap. Siap mau ibadah harta? Ustadz kok tiba-tiba ingat ibadah harta Pak Ustadz? Kotak wakaf, kotak sedekah sedang di depan. Yang paling tinggi namanya zakat, bukan zakar. Zakat. Kamu sudah bayar zakat? Saya sudah bayar zakat Pak Ustadz. Tiap tahun? Setiap tahun tidak pernah absen Pak Ustadz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah blow on. Yang dimaksud ini zakat mal. Mal artinya miring. Mal miring. Makanya dalam Quran ada cara membaca imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya majroha, tapi bacanya miring. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya imalah, mal. Mal artinya miring. Kenapa harta itu dalam bahasa Arab disebut mal? Karena hati kita miring ke harta. Orang Arab menyebutnya mal, orang Barat menyebutnya mall. Ada masjid Az-Zikra, ada mall. Kira-kira hati kita miring kemana? Nih Ustadz nih nyindir nih. Tidak, buktinya malam ini semuanya hatinya miring ke masjid. Setelah dari mall. Makanya disebut harta itu mal. Malaya milu mail, miring. Karena memang hati manusia condong kepada harta. Ada anak gadis kaya, cantik. Ada yang satu lagi miskin biasa saja. Jawab dengan jujur, hati bapak condong kemana? Jangan ada dusta di antara kita. Oleh sebab itu kalau ada orang datang perampok ke rumahnya, perampok itu membawa pisau yang tajam, bertanya, pilih mana, nyawa apa harta? Perampoknya serius kok ketawa. Kalau ada perampok bertanya begitu, ibu jawab dengan ketawa, perampoknya kabur. Kamu pilih nyawa apa harta? Kata dia, ayo kita cabut. Ini orang nyoblos pemilu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun hatinya pasti condong kepada harta. Tapi harta yang kita cari pagi sampai siang sampai malam, apakah harta itu akan kita bawa mati? Siapa bilang tidak? Cari pagi, cari siang, cari sore, cari petang, cari malam, harta itu dikumpul, bisa dibawa mati. Mana buktinya? Yang membeli jam Masjid Az-Zikra, maka di akhirat dia akan mati bawa lampu. Mau mati bawa lampu? Beli lampu. Melihat lampu Az-Zikra, ingat masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masuk, di mana belinya Pak?
Ustadz Somad, saya ingin mati bawa kamera. Pergi ke mall, beli satu kamera, wakafkan ke Masjid Az-Zikra. Kamera ini saya wakafkan untuk merekam semua ceramah pengajian, didokumentasikan yang ada di Az-Zikra. Begitu, wakafkan. Saya tunjuk ini pasti yang punya. Anak, bapak, ibu, semuanya anak-anak itu harus diwakafkan. Anak kamu berapa? Anak saya 3. Tiga-tiganya wakafkan di jalan Allah. Yang satu jadi ulama, yang satu jadi kameramen, yang satu jadi tentara. Tiga-tiganya wakafkan atas nama Allah. Mereka akan menolong agama Allah dengan spesialisasi mereka masing-masing. Setuju? Itulah makna wakaf. Apa itu wakaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya wakaf. Kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Namanya wasal. Ustadz Somad nggak nyambung. Cerita wakaf kok malah cerita tajwid. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini ruko saya, satu pintu, 1 tahunnya 100 juta, uangnya mengalir ke kantong saya. Tapi sejak diwakafkan, maka uangnya wakaf. Berarti uangnya stop. Assalamualaikum Bapak pengurus Masjid Az-Zikra. Ya. Ini ruko saya, 1 pintu. Ya, sejak bulan ini uangnya saya wakafkan. Artinya uangnya stop, tidak lagi masukkan. Orang yang setelah berwakaf doanya lebih khusyuk. Sebelum itu dia doa biasa aja. Tapi setelah itu, ya. Habbasta aslaha, modalnya engkau pegang, watasaddaqata biha, hasilnya mengalir. Modalnya, rukonya engkau wakafkan, lalu hasilnya mengalir. Kalau sudah diwakafkan, la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala, pokoknya nggak boleh yang lain. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh dijual. Meninggal dunia, anak-anak mesti ngerti. Ini banyak sekarang bapaknya mewakafkan tanah, ketika bapaknya meninggal, anaknya menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa bapaknya dulu mau berwakaf? Karena tanah itu tempat jin buang anak. Setelah bapaknya meninggal, harga tanah melambung, maka si anak menjual. Pemerintah Republik Indonesia mengerti tentang masalah ini. Maka keluarlah peraturan undang-undang baru, namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak-bapak yang dulu sudah mewakafkan tanahnya, yang sekarang belum ada aktanya, uruslah ke kantor. Kantor mana? KUA. Kantor KUA, Pak. Makanya Bu, kalau besok Bapak mau ke AUA, Ibu jangan nangis. Mas hari ini mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Ini untuk ngurus akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, dan ada ijab qabul. Ini yang berwakaf. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi tunai. Kata yang nerima, aku terima. Lalu Pak Kua mencatat, telah terjadi akta ikrar wakaf.
dari pewakaf tanah namanya wakif, diterima oleh nazir, yaitu Yayasan Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi, tanah 2 hektar 1 ruko lillahi ta'ala, maka mengalirlah pahalanya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan harta kepada kita di dunia ini, itulah yang harus kita wajib untuk memahaminya. Ketika Allah memberikan harta di dunia, bukan berarti kita memiliki sepenuhnya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sesungguhnya itulah rizki kita. Tetapi yang jelas, yang dianggap sebagai tabungan kita atau saldo kita di akhir nanti adalah apa yang telah kita amalkan, baik berupa zakat, infak, sodakoh, dan sejenisnya. Itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesia. Adapun tanah yang kau buat rumah yang besar, kau buat bangunan yang mewah, uang yang kau belikan mobil, apakah kalau mati dibawa mati? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kau bangun rumah besar, megah, mewah. Itu rumah siapa? Rumah papa. Datang serangan jantung, mati. Penyakit terkeren di dunia, penyakit jantung. Makanya orang kalau disebut sakit apa tuh? Sakit jantung. Keren. Makanya ada rumah sakit jantung. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat ada rumah sakit kurap? Nggak ada. Dan orang mati kena serangan jantung. Loh, kemarin kan masih sarapan sama kita sama-sama. Iya, mana dia sekarang? Mati, kenapa? Mendadak, kena serangan. Pernah nggak? Si Anu kena mati kenapa? Kena panu. Dan penyakit jantung muncul karena makanan enak. Daging kambing, sate kambing, gulai kambing, minum susu. Ada nggak orang sakit jantung karena banyak minum air putih? Nggak ada. Oleh sebab itu maka makanlah, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Oh, Ustadz nyindir kami ya. Jangan tersinggung. Saya kasih tahu jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang kumat jantungnya, mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kau wakafkan, saya tidak bertanya, tapi ingin menanyakan pada diri kita semua, siapa yang mewakafkan tanah untuk Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi ini? Sampai malam ini sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, acara tablik akbar, dari mulai dalam masjid, belakang masjid, samping masjid, sampai ke depan masjid. Depannya sana Pak Ustadz, di belakang saya. Maka mengalir pahalanya ke makamnya, walaupun dia tidak lagi berada di atas dunia. Amin. Adapun yang dulu kaya, yang uangnya banyak, ketika dimantakkan wakaf sedekah tidak mau, silakan. Hai kau orang kaya yang tak mau bersedekah, silakan. Kau orang kaya yang tak mau berwakaf, silakan. Nanti kau akan mampus. Janganlah kasar-kasar Pak Ustadz. Ustadz kan orang yang omongannya didengar. Kenapa bicaranya kasar Pak Ustadz? Oke, kalau gitu kita biasa bicara lembut aja. Siapa yang tidak mau bersedekah, nanti dia akan mampu. Ustadz, saya masih bingung Pak Ustadz. Apa yang kau bingungkan? Apa sih beda wakaf dengan infak dengan sodakoh Pak Ustadz? Kalau infak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah engkau hasil usahamu. Infak semen, infak kerikil, infak karpet, infak umum, infak harta. Kami miskin Pak Ustadz, gak bisa infak Pak Ustadz. Jadi kau gak bisa infak? Gak bisa Pak Ustadz. Kalau gitu sodakoh aja. Loh, sodakoh itu apa?
tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Yang bisa sedekah, yang nggak bisa infak, sedekah. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak sedekah, nanti orang senyum semua. Asal lewat kotak. Makanya yang paling tepat ditulis kotak infak. Ini kotak nggak ada tulisannya sama sekali. Enggak infak di depan, nggak ada tulisan. Berarti panitia masih ragu. Kotak infak. Karena infak itu materi benda. Kalau sodakoh non materi. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap-tiap tulang sendimu sodakoh. Bantu orang ngangkatkan barang sodakoh. Bantu orang masang lampu sodakoh. Kalau kau punya harta, infak. Saya punya harta mau beli lampu, infak. Saya punya harta mau beli kubah, infak. Saya nggak punya harta ngasih kubah, datang ke sini bantu angkat lampu, bantu. Bantu nggak bisa, datang ke sini senyum. Sudahlah nggak ngasih lampu, nggak ngasih kubah, nggak ngasih semen, nggak bantu ngangkat, masuk ke sini mukanya. Lalu wakaf Pak Ustadz, wakaf harus ada 4. Ada waqif, orang yang berwakaf. Mauquf alaih, mauquf bih, ijab qabul. Orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, yang nerima wakaf, ada ijab dan qabul. Makanya enggak kita tulis di situ kotak wakaf. Kotak wakaf. Karena kalau dibuat kotak wakaf, kita kan enggak pernah akad sama kotak. Hai kotak, aku wakaf. Kata kotak, aku terima, aku terima, aku terima. Alhamdulillah. Udah Pak Ustadz, udah jelas Pak Ustadz, udah jelas. Ternyata ibadah itu ada ibadah badan. Melangkah kaki ibadah badan. Mengayunkan tangan ibadah badan. Mendengar pengajian ibadah badan. Melihat ibadah badan. Berzikir ibadah badan. Baca Quran ibadah badan. Ada namanya ibadah harta. Ada namanya zakat. Ada namanya infak. Ada namanya wakaf. Ada namanya sodakoh. Sudah jelas Pak Ustadz. Cuman saya sedekahnya kemana? Laziz. Bahasa Arab. Bahasa Arab Bapak Ibu kalau sedang makan, datang orang nanya, "Kif hadza ya akhi?" Bagaimana ini? Laziz. Laziz artinya enak. Laziz. Tapi ternyata di galaksi Bekasi, laziz artinya bukan enak. Apa itu laziz? Lembaga Amil Zakat Infak Az-Zikro. Masya Allah. Kira-kira masih enak enggak? Allahu Akbar. Tadi waktu Ustadz sebut laziz, terbayang saya enak Pak Ustadz. Setelah saya tahu ternyata arti laziz itu lembaga amil zakat infak, langsung gak enak Pak Ustadz. Maka kadang sesuatu itu gak enak di dunia, tapi enak di akhirat. Waktu diminum pahit, tapi efeknya baik. Namanya jamu, bukan jambu. Tapi ada yang manis, enak, suka, menarik. Tapi ternyata efeknya tidak baik. Apa namanya? Diabetes mellitus. Oleh sebab itu laziz ini mungkin tidak enak. Lembaga Amil Zakat Infak Masjid Az-Zikra sudah di launching. Ini sudah grand opening. Jangan seperti pembukaan rumah makan. Grand opening, habis itu soft opening, yang ketiga tinggal pening. Emangnya mau buat apa lagi? Masjid sudah ada, lampunya sudah cantik, kaligrafinya sudah keliling, tiang-tiangnya bersalutkan emas. Lalu laziz ini untuk apa? Anak-anak kita harus sekolah berbasis agama Islam. Itu kan di luar sudah banyak sekolah Pak Ustadz, belum tertampung. Coba hitung sendiri, Dewan Survei Indonesia
Berapa angka sekolah SMP SMA di kota Bekasi? Berapa pondok pesantren yang bisa melahirkan para habaib, para ulama? Ketua Laziz alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Sekretaris Laziz alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dekan kita Fakultas Syariah alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Yang ceramah alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Saya cuma mau cerita bahwa saya pernah kuliah di Mesir.